Oke, teman-teman, dalam kesempatan yang singkat ini, kita coba membicarakan sedikit tentang hierarki peraturan yang coba aku uraikan dan jelaskan dari sebuah buku Sistem Hukum atau The Legal System yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman. Ini adalah buku yang sudah kita sebutkan di video-video sebelumnya. Tetapi pada kesempatan ini kita coba masuk ke pembahasan yang dituliskan oleh Friedman terkait mengenai hierarki peraturan dan bagaimana para ahli menarik batasan antar bagaimana prinsip dan peraturan. Prinsip yang masuk atau yang ada asas yang masuk di dalam sebuah peraturan atau hierarki peraturan. Nah, mungkin ini berbeda pembahasannya dengan hierarki peraturan yang dibahas oleh Hans Kelsen, Hans Niemanski, dan juga tokoh terdahulu sebelum Hans Kelsen adalah Adolf Merkle yang melahirkan teori Stefan Bau teori atau teori berjenjang, teori hukum berjenjang atau yang dikenal dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam kesempatan ini kita akan bicarakan hierarki peraturan seperti yang dijelaskan ataupun yang diuraikan oleh Lawrence M. Friedman. Dalam buku tersebut, Friedman menjelaskan begini. Peraturan di dalam sebuah kultur hukum ataupun dalam sebuah sistem hukum yang dikenal di setiap negara itu biasanya ataupun bisa diperingkatkan, diberi cara memperingkatnya seperti sejenis piramid. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Hans Kelsen ataupun Hans Niemanski dalam bentuk piramid. Maksudnya apa? Friedman mengatakan dari peraturan yang rendah sampai peraturan yang tingkatnya lebih tinggi. Artinya peraturan-peraturan yang ada itu disusun, ya kan, dari peraturan yang rendah ke yang atas atau dapat kita lihat seperti hierarki dari bawah hingga atas. Nah, ketika peraturan ini berkonflik dari atas sampai bawah atau dari bawah berkonflik dengan yang di atas, maka mana yang harus didahulukan atau mana yang lebih tinggi derajatnya antara peraturan yang di bawah atau yang di atas. Nah, hal ini sesuai dengan prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu lex superiori derogat lex inferiori. Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Nah, lebih lanjut Friedman mengatakan lagi, peraturan yang lebih tinggi dapat mengontrol peraturan yang lebih rendah. Artinya, peraturan yang rendah ini seharusnya jika dibentuk harus menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Tidak boleh peraturan yang di bawah bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Dalam sistem konstitusional, peraturan secara konstitusional memiliki validitas yang lebih tinggi daripada peraturan-peraturan atau peraturan perundangan biasa. Artinya, secara konstitusional, bagaimana yang disebutkan akan lebih tinggi validitasnya, akan lebih tinggi pengesahannya dibanding peraturan perundangan
biasa atau peraturan-peraturan biasa. Nah, sebuah undang-undang pada gilirannya memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada sebuah ordinansi kota atau suatu regulasi administratif. Itu disebutkan Friedman. Maksudnya adalah peraturan yang lebih tinggi tadi, dalam hal ini disebutnya undang-undang. Nah, di negara kita ini juga kita sebut misalnya ada undang-undang, itu lebih tinggi validitasnya, pengesahannya daripada ordinansi kota. Apa yang disebut dengan ordinansi kota ini? Ordinansi kota ini adalah peraturan-peraturan lokal atau peraturan-peraturan kota yang dibentuk oleh pemerintah lokal. Dalam hal ini jika kita lihat di Indonesia, kepala daerah bersama anggota legislatif daerah atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah, atau yang dibuat oleh misalnya kepala daerah itu sendiri. Misalnya ada pergub, ada perwal, atau ada perbub. Nah, tapi Friedman memberikan catatan, biasanya validitas yang semakin tinggi tidak berarti bahwa peraturan tersebut secara moral lebih benar. Walaupun undang-undang lebih tinggi validitasnya atau pengesahannya atau kedudukannya, misalnya dia paling puncak atau dia di bawah puncak kedua, misalnya Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar 45 ada undang-undang ataupun perpu, yang perbu kemudian harus dirubah lagi menjadi undang-undang, bukan dia berarti lebih benar secara moral walaupun dia lebih tinggi. Akan tetapi bahwa saat pemberlakuannya atau saat pembentukannya berdiri lebih tinggi, berada di posisi yang lebih tinggi, dikarenakan yang membentuknya atau yang membuatnya berada lebih tinggi dalam piramida pemerintahan. Nah, produk undang-undang tadi, produk legislasi tadi berkedudukan lebih tinggi karena secara piramida pemerintahan yang membuatnya juga lebih tinggi. Tadi kita sebut adalah undang-undang. Kita contohkan misalnya di negara Indonesia itu adalah, ini tafsiran saya, di negara Indonesia itu misalnya adalah undang-undang. Undang-undang dibuat oleh pemerintah pusat bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Nah, itu yang kedudukannya dia dikatakan lebih tinggi bukan karena kebenarannya secara moral, akan tetapi karena secara piramida pemerintahan yang membentuknya adalah DPR bersama pemerintah, dalam hal ini presiden. Kemudian dia lebih tinggi dibanding ordinansi kota tadi. Ordinansi kota tadi misalnya dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama kepala daerah. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya ada piramida pemerintahan yang lebih tinggi menciptakan atau membuat undang-undang dengan ada peraturan atau ordinansi kota yang dibuat oleh kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat daerah atau DPRD. Mungkin di situ sampai dapat kita pahami mengapa posisinya lebih tinggi berdasarkan piramida pemerintahan. Kemudian dalam tulisan Friedman dalam bukunya tersebut dijelaskan lagi, sebagian ahli menarik garis batas antara prinsip dan peraturan. Nah, ini penting kita pahami. Hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan atau hierarki peraturan, ada batas-batas yang ditarik oleh sebagian ahli-ahli hukum. Misalnya terkait mengenai dengan prinsip ataupun prinsip pembentukan peraturan yang menjadi peraturan. Apa yang dimaksud dengan prinsip di sini? Prinsip adalah peraturan super. Dikatakan prinsip adalah peraturan yang menjadi sumber pegangan seseorang dalam membuat peraturan lainnya. Jadi prinsip ini adalah peraturan yang menjadi sumber pegangan bagi yang membuat peraturan-peraturan lainnya. Prinsip adalah pola atau model bagi peraturan. Nah,
Kemudian ada yang dikatakan sebagian orang menggunakan istilah prinsip dalam pengertian yang agak berbeda. Suatu prinsip berlaku sebagai standar. Jadi prinsip dijadikan sebagai sebuah standar, yakni peraturan yang digunakan seseorang untuk menilai kelayakan atau validitas pengesahan peraturan yang lebih rendah. Pengertian lain lagi dari istilah prinsip adalah bahwa hal itu merupakan secara abstrak induktif atau secara khusus. Dalam pengertian ini, sebuah prinsip adalah peraturan umum yang luas. Prinsip adalah peraturan umum yang luas, sangat luas cakupannya, yang menggabungkan banyak peraturan peraturan yang khusus yang lebih kecil. Nah, sebenarnya dalam hal ini ada satu contoh yang diberikan oleh Friedman, mengangkat dari sebuah kasus yang pernah terjadi, yaitu kasus terkenal antara Ricks versus Palmer, di mana pada masa itu seorang remaja yang berusia 16 tahun meracuni kakeknya hingga tewas atau membunuh kakeknya hingga tewas. Pertanyaannya adalah, apakah anak tersebut bisa mendapatkan warisan harta kakeknya? Misalnya kita buat contoh lain, seorang anak yang membunuh ayahnya. Apakah setelah kematian ayahnya dia akan mendapatkan warisan dari ayahnya? Maka pada saat itu pengadilan memutuskan bahwasanya si anak atau si remaja tadi tidak bisa mendapatkan harta warisannya. Apa dalilnya? Pengadilan hakim mengatakan kira-kira dalam terjemahannya begini. Tidak seorang pun yang diperbolehkan untuk mengambil untung dari tindak kejahatan yang dibuatnya sendiri, atau mengambil untung dari kelalaiannya sendiri, atau mendapatkan klaim atas ketidakadilannya sendiri, atau memperoleh kepemilikan melalui pelanggarannya sendiri. Artinya si remaja tadi tidak dapat mendapatkan warisan apakah ia membunuh ayahnya atau kakeknya, karena perbuatan pidana, perbuatan kejahatan yang dibuatnya sendiri dengan motif untuk mendapatkan harta warisan. Dalam hal ini itu dijadikan prinsip untuk membuat sebuah peraturan bahwasanya tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan dari perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan-perbuatan kriminal yang dilakukannya. Itu sebuah prinsip. Kemudian kita contohkan misalnya di Indonesia dalam KUHP pasal 1, seseorang tidak dapat dihukum apabila belum ada peraturan atau belum ada hukum yang mengaturnya. Itu juga bagian daripada sebuah prinsip. Jadi orang tidak dapat dihukum jika tidak ada peraturannya. Akan tetapi dalam praktek tentunya hakim akan mencari atau menggali peraturan-peraturan. Jika tidak ditemukan maka dia akan coba menggali prinsip-prinsip hukum sehingga ia dapat menerapkan apakah judicial activism yang kita bahas sebelumnya atau finding usaha hakim untuk menemukan hukum jika tidak tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, sedikit lagi terkait masalah ini. Prinsip adalah semacam peraturan, kata Friedman, pada aturan yang lebih tinggi. Nah, pada intinya disebutkan di sini prinsip bahwa tidak ada seorang pun boleh mengambil untung dari kejahatannya, menjelaskan yang tadi mengambil keuntungan dari kejahatannya. Prinsip tersebut menjelaskan dan sekaligus memvalidasi, mengesahkan peraturan bahwa seorang pembunuh tidak bisa mendapatkan warisan harta korbannya. Nah, dalam hal ini peraturannya adalah seorang pembunuh tidak dapat mendapatkan harta warisan korbannya. Dari prinsip tidak ada seseorang yang mendapatkan keuntungan dari perbuatan kriminalnya. Dari prinsip tidak ada seseorang yang dapat mendapatkan keuntungan dari perbuatan kejahatannya. Dengan demikian, prinsip sejenis yang disebutkan oleh Friedman tadi, tergolong dalam peraturan yang amat penting dalam studi mengenai kultur hukum dan sikap-sikap orang banyak terhadap hukum. Jadi, di dalam hierarki peraturan perundang-undangan,
dalam menerapkannya tentu ada prinsip-prinsip. Tadi kita sebutkan ada asas peraturan yang lebih tinggi, mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, itu juga bagian daripada sebuah prinsip. Nah, kemudian misalnya ada lagi prinsip peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Itu juga bagian daripada prinsip. Jika ada peraturan mengatur secara khusus terkait masalah A misalnya, maka yang digunakan adalah undang-undang tersebut atau peraturan-peraturan tersebut dibanding ada peraturan-peraturan yang umum lainnya. Misalnya dalam kasus pembunuhan terhadap seseorang, apakah dilihat apakah itu unsur terorisme atau tidak. Jika terjadi ada unsur-unsur terorisme, maka undang-undang yang diberlakukan adalah undang-undang teroris. Misalnya ada juga masalah korupsi. Memang seseorang dilarang untuk korupsi di berbagai pasal, misalnya di KUHP dilarang untuk korupsi atau dalam undang-undang yang lainnya. Kemudian lebih khusus karena ini adalah tindak pidana khusus, maka digunakanlah undang-undang tindak pidana korupsi. Tentunya di bagian-bagian yang lainnya atau peraturan-peraturan yang lainnya. Pada intinya dalam hierarki peraturan ini, peraturan yang lebih tinggi dapat mengontrol peraturan yang di bawahnya seperti ordinansi kota atau peraturan lokal kota. Nah, kemudian ada prinsip di dalam peraturan tersebut, bahwasanya prinsip adalah peraturan umumnya, peraturan yang lebih umum, kemudian bagaimana dapat menjadi ditarik ataupun diambil menjadi peraturan yang lebih khusus. Nah, seperti contoh yang kita sebutkan tadi. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat dan dalam hal ini dapat lagi kita baca dalam buku Friedman tersebut dengan judul Legal System. The Legal System pada halaman 52 sampai 54 yang diterbitkan oleh penerbit Nusa Media. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.